Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan masyarakat Islam di era modernisasi. Dinamika adalah suatu proses terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang meliputi perubahan sikap, pola pikir, dan tingkah laku. Pengertian modernisasi. Istilah modern secara bahasa berarti baru, kekinian, dan up to date. Esensi modernisasi menurut ahli adalah sejenis tatanan sosial modern atau yang sedang berada dalam proses menjadi modern. Bagi ahli lain, esensi modernisasi ditemukan dalam kepribadian individual. Istilah modern juga bisa berkaitan dengan karakteristik. Definisi pemikiran Islam modern. Kata modern bermakna baru atau sikap dan cara berpikir, bertindak sesuai dengan tuntunan zaman, bertujuan menafsirkan kembali doktrin tradisional, menyesuaikannya dengan aliran-aliran modern seperti filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Masyarakat Islam modern berarti corak pemikiran dalam Islam yang berlaku sesuai dengan tuntutan zaman dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Masyarakat Islam dalam menghadapi era modernisasi. 1. Modernisasi dan perubahan sosial. Yang kedua, sikap umat Islam dalam menghadapi modernisasi. Dan yang ketiga adalah sistem dasar dalam Al-Quran. Nomor 1. Modernisasi dan perubahan sosial. Tips menyebutkan teori dikotomi karena adanya proses transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Menurut Herbert Spencer, masyarakat adalah sebuah organisme atau sesuatu yang hidup. Dengan kata lain, masyarakat selalu mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan perubahan. Munculnya modernisasi seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial. Sebuah perubahan penting dari struktur sosial atau pola-pola perilaku dan interaksi sosial. 3 proses perubahan. 1. Masa nomadik, yaitu sebuah bentuk kehidupan yang dialami oleh kaum nomad di padang pasir, kaum barbar di pegunungan, atau kaum Tartar di padang. Yang kedua, masa pembentukan organisasi, yaitu sebuah masa untuk membentuk suatu kekuatan dalam bentuk ikatan atau organisasi. Yang ketiga, masa peradaban atau civilization, sebuah masa yang penuh dengan gaya hidup yang mewah, penuh dengan seni, pemikiran yang terbuka, bahkan sekuler. Yang kedua, sikap umat Islam dalam menghadapi modernisasi. Dalam Islam, ada banyak ragam sikap dari gerakan-gerakan berbasis agama dalam menyikapi modernisasi. Pertama, mereka yang menunjukkan sikap skeptis dan protes terhadap perubahan mendasar dalam struktur kehidupan sosial. Kedua, yang mengikuti modernisasi tetapi menentang sekularisasi. Ketiga, yang melakukan penyesuaian terhadap lingkungan modern, karena di antara karakteristik abad modern adalah munculnya sekularisasi terhadap sistem keagamaan tradisional. 4. Orientasi pemikiran ideologis di kalangan umat Islam Indonesia. Yang pertama, tradisionalis konservatif, yaitu mereka yang menentang kecenderungan pembaratan yang terjadi pada beberapa abad yang lalu atas nama Islam. Yang kedua,
radikal Puritan atau fundamentalis, yaitu kelompok yang menafsirkan Islam berdasarkan sumber-sumber asli yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer, tapi mereka sangat keberatan dengan tendensi modernis untuk membaratkan Islam. Kelompok ini melakukan pendekatan konservatif dalam melakukan reformasi keagamaan, bercorak literalis, dan menekankan pada pemurnian doktrin atau purifikasi. Yang ketiga, reformis modernis, yaitu kelompok yang memandang Islam sangat relevan untuk semua lapangan kehidupan publik dan pribadi. Yang terakhir yaitu sekuler liberal, yaitu mereka yang memandang bahwa jalan untuk mereformasi masyarakat adalah dengan menyerahkan atau membatasi segala urusan agama dan ritual kepada personal dan menegaskan kekuatan logika dalam kehidupan publik. Rekonstruksi masyarakat Islami. Islam adalah pedoman hidup dari Tuhan untuk seluruh umat manusia, sejak manusia pertama sampai manusia terakhir. Kapanpun dan dimanapun ia berada, dan secara keseluruhan dipandang sebagai umat Tuhan tanpa perbedaan dan diskriminasi apapun. Oleh karenanya, Tuhan senantiasa memberikan petunjuk berupa kitab dan mengirimkan seorang Rasul. Untuk umat saat diutusnya Rasulullah SAW sampai akhir zaman, Allah telah membekali mereka dengan kitab Al-Quran. Jadi dalam sistem ini, Al-Quran adalah sumber utama dari seluruh aspeknya, karena tegas sekali dalam Al-Quran bahwa ia adalah hudan linnas dan hudan lil muttaqin. 3 sistem dasar dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu akidah atau sistem keyakinan. Akidah adalah tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan yang esa, yang patut disembah dan pencipta serta pengatur alam semesta ini. Yang kedua yaitu syariah atau sistem perundang-undangan. Syariah yaitu ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya atau segala hal yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga yaitu akhlak atau sistem moral. Akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Umat Islam terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang merespon secara berkebalikan, yaitu dengan sikap anti-modernisme dan pada akhirnya anti-barat. Ada yang menjadikan barat sebagai kiblat dan role model dalam masa depan dan bahkan untuk way of life mereka. Kelompok ini memandang bahwa konsepsi tradisional memiliki kelemahan dalam menghadapi modernisasi. Ada lagi kelompok 3 yang bersikap kritis, namun tidak secara otomatis anti-modernisasi dan anti-barat. Di mata kelompok yang disebutkan terakhir ini, modernisasi dimodifikasi sekiranya tidak bertentangan dengan hal-hal yang dianggap prinsip oleh mereka. Kelompok ketiga ini menganggap Barat tidak secara otomatis sebagai musuh dan dalam waktu bersamaan tidak pula menganggap Barat sebagai role model yang hebat dalam segalanya dan harus ditiru. Bagi mereka, Barat mengandung unsur kebaikan, sehingga mereka tidak berkeberatan untuk menerimanya selama tidak harus mengorbankan agamanya. Dalam waktu bersamaan, mereka juga sadar bahwa Barat harus disikapi dengan kritis, bahkan dalam batas tertentu harus ditolak.
Dalam perubahan sistem stratifikasi, pembagian kerja menjadi semakin rumit. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah spesialisasi, status cenderung berdasarkan atas prestasi sebagai pengganti status berdasarkan atas asal-usul. Terjadinya pergeseran dalam peluang hidup di berbagai strata sosial, kecenderungan peningkatan status sosial wanita, perubahan di bidang pendidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di sini, pendidikan menjadi sangat penting dalam membentuk manusia modern. Perubahan dalam bidang kehidupan keluarga juga tidak lepas dari pengaruh faktor modernisasi, di mana pergeseran dari kawasan pedesaan ke kawasan urban meningkatkan ketegangan hubungan antara anggota keluarga besar. Lerner menyatakan bahwa manusia modern gemar mencari sesuatu sendiri, mempunyai kebutuhan untuk berprestasi dan gemar mencari sesuatu yang berbeda dari orang lain. Jadi, manusia modern adalah manusia yang mampu berfungsi secara efektif dalam sebuah bangsa yang sedang mengalami pertumbuhan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.